Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Sri Minarti MPDI. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait konsep pemberantasan korupsi yang preventif dan represif dalam penindakan korupsi. Selamat menyaksikan. Adapun anggota dari kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Hidayatul Usna dengan 3 NIM akhir 675. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Dina Yunia Rahma dengan 3 NIM akhir 687. Dan yang terakhir ada Sofia Zahrotul Mukhalida dengan 3 NIM akhir 727. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kami akan memulainya. Di dalam pembelajaran atau pembahasan ini akan terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama yaitu terkait konsep pemberantasan korupsi, yang kedua yaitu upaya preventif, yang ketiga yaitu upaya represif, yang keempat yaitu upaya penanggulangan korupsi dengan menggunakan hukum pidana, dan yang terakhir yaitu strategi pemberantasan korupsi. Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi menurut Vinaud dan Hubert 2002. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Yang selanjutnya yaitu upaya preventif. Tindakan preventif yaitu upaya mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Preventif adalah sifat mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, dalam konteks upaya pengendalian sosial, tindakan preventif adalah upaya pencegahan sebelum konflik sosial terjadi. Upaya penanggulangan preventif adalah membuat rintangan atau hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Untuk dapat membuat rintangan atau hambatan tindak pidana korupsi, maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya. Upaya pencegahan preventif terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu jalan untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi agar kedepannya pelaku yang berkeinginan secara langsung merugikan keuangan negara tidak berani untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya yaitu upaya represif. Tindakan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan. Tindakan represif juga ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Represif adalah salah satu sifat dalam sistem pengendalian sosial. Tindakan represif biasanya berbentuk tekanan, kekangan, dan penindasan. Tindakan represif seringkali ditemukan dalam kehidupan sosial, terutama antara pihak yang lebih berkuasa dan pihak yang lebih lemah. Upaya penanggulangan korupsi dengan menggunakan hukum pidana. Itu ada dua cara, yaitu jalur penal dan jalur non penal. Untuk jalur penal sendiri itu ada beberapa tahap, yaitu kebijakan penerapan hukum pidana. Selanjutnya sifat represif, yaitu penumpasan, penindasan, pemberantasan apabila kejahatan sudah terjadi. Nah, selanjutnya perlu dipahami bahwa upaya atau tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya atau tindakan preventif dari arti luas.
untuk yang upaya penal itu dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, dengan menghukumi atau memberi pidana atau memberi penderitaan atas tetap bagi pelaku korupsi. Upaya penal ini, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa perlambatan. Selanjutnya jalur non penal. Jalur non penal ini ada beberapa tahap, yaitu kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Selanjutnya kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat massa media. Selanjutnya sifat preventif atau pencegahan. Untuk jalur non penal ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu tadi pencegahan. Dikatakan secara kasar karena tidak represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum, namun untuk mencegah korupsi. Sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktur Pendidikan dalam melayani masyarakat dengan baik. Strategi pemberantasan korupsi. Berikut ada dipaparkan berbagai upaya dan strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Ya, jadi salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani, dinamanya Ombudsman. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap tidak memihak, jujur, dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilannya sendiri sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu, mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta keterampilan aparat pencegahan hukum harusnya ditingkatkan. Di tingkat departemen reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus satu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Selanjutnya, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah seleksi menjabat. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelanggan dan penawaran tersebut. Korupsi juga banyak terjadi dalam rekrutmen pegawai negeri dan anggota militer baru. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya
pemberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informatis. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat, termasuk media, diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankan secara transparan. Salah satu cara untuk ikut pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan membentuk korupsi adalah dengan menyediakan saran bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Jadi harus dilaporkan jika mengetahui korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan, misalnya via telepon, suara atau telex. Dengan berkembang teknologi informatif, media internal adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus terjadinya korupsi tersebut. Di beberapa negara, pasal mengenai fitnah dan pencegahan nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. Walaupun sudah memilih aturan mengenai perlindungan saksi dan korban, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban masyarakat Indonesia, masih dihantui ketakutan atau tuntutan balik melakukan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung, mencegah, dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegah dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undang atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana atau Pencucian Uang untuk melindungi sanksi dan korban tindak pidana korupsi. 5. Monitoring dan evaluasi. Ada satu hal yang penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal harus dicari penyebabnya. 6. Kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan negara internasional. Sebaik contoh saja, di tingkat internasional, membuat program pembahasan mengenai gerakan dan kerjasama internasional terbatas korupsi akan dilakukan dalam bab berikut.